Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayahnya kita bisa melanjutkan pelajaran kita walaupun dalam keadaan daring. Salawat beserta salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, walaupun kita jauh daring, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu dari wajah yang ada di kamera itu kelihatan sudah cukup 15 orang, berarti hadir semua. Anak-anakku sekalian, masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya? Ya, tentu anak-anak masih ingat dengan pelajaran sebelumnya, yaitu pertemuan kita kemarin, pertemuan pertama, ya. Itu tentang iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Tentu anak-anak masih ingat bahwa iman kepada Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu ada dengan ucapan dan dengan perbuatan. Apa hikmahnya kita beriman kepada Allah? Tentu anak-anak masih ingat bahwa kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan menolong kita. Hidup kita tenang dan tidak gelisah. Dan itu apalagi? Keuntungannya yaitu mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu hidup tenang dengan kejujuran. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, tujuan pelajaran kita yaitu anak-anak bisa menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Tujuan kedua, anak-anak bisa menjelaskan makna jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, anak-anak bisa menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Yang keempat, anak-anak bisa menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Selanjutnya yaitu apa itu jujur? Tentu anak-anak tahu, ya. Jadi jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Dalil jujur yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi yang terkait dengan jujur. An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ruwahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga.
Hadis riwayat Bukhari. Contoh jujur, anak-anakku sekalian, contoh-contoh jujur, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya yang pertama meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Contoh yang kedua yaitu mengerjakan soal ujian dengan kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Contoh yang keempat, apabila kita menemukan barang, kita mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Apa manfaatnya atau hikmah jujur? Tentu anak-anakku tahu bahwa apa hikmahnya? Yang pertama yaitu kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, akan mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita diskusikan pelajaran kita hari ini dengan metode resitasi, yaitu membuat resume rangkuman sendiri yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, mari kita tutup dengan sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.